merayap, menelusuri semuanya ya, dia merayap ke atas, ke dada sampai ke leher. Awalnya tangannya biasa aja, sampai akhirnya saya bisa ngerasain kukunya nancep gitu, kukunya nancep. Ini saya kan terbata-bata karena dia cekik dan semua otak tuh udah buyar gitu ya. Saya baru bilang auzubillahi minas, dia terusin syaitonirrajim. Mama kan keramas nih, mama keramas. Rambutnya tuh pendek segini, nggak panjang, tapi agak ikal. Rambutnya agak ikal. Abis keramas tuh disisir kan, belum diikat rambutnya. Itu mirip sama yang biasa datang, mirip sama mama saya. Terus kata mama saya, mama teleponin AA. Kenapa? Kan AA di rumah sakit. Mama mau meninggal, cepet. Halo pasukan Lentera Malam, ada gak dari kalian nih yang pernah ngalamin diteror sama sosok makhluk gaib itu sampai bertahun-tahun? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya guys. Karena kali ini gue kedatangan narasumber nih yang mau menceritakan tentang kehidupannya atau pengalamannya yang diteror sama sosok makhluk gaib atau hantu. Itu sampai ibunya menghembuskan nafas terakhir. Nah, kira-kira terornya itu semengerikan apa? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Kak Diana. Kita sapa dulu aja. Kak Diana, apa kabar Kak? Baik, Bang. Baik ya. Terima kasih nih udah dateng jauh-jauh dari Bandung ya. Nah, Kak Diana ini mau cerita katanya pernah diteror sama sosok nenek-nenek. Dan kalau boleh tahu itu gimana Kak ceritanya Kak? Aku tuh waktu itu diteror sama sosok nenek-nenek itu, bahkan sampai mama aku nggak ada pun tetap ada itu sosok itu. Oke, nggak ada itu meninggal mama? Iya. Nah, apakah sosok tersebut itu ada kaitannya gak sama meninggalnya mama? Kalau masalah keterkaitan saya kurang tahu ya. Cuman kakak saya pernah didatengin dan dia bilang kalau ada keterkaitannya antara dia dengan mama saya. Dan sosok nenek-nenek ini. Dan yang diterornya itu bukan hanya saya, tapi kakak saya dan sepupu saya juga mengalami hal yang sama. Dan sebelum akhir hayat mama tuh, anehnya mama tuh mirip sama sosok itu Kak. Sama sosok itu. Oke. Kalau boleh tahu juga kejadian ini kapan ini? Sekitar 2018. 2018. Awal, ya. Saya masih ingat itu bulan Januari. Apa yang masih membekas di Kak Diana dan juga keluarga ketika diteror sama sosok nenek-nenek ini? Yang paling membekas trauma kah atau apa? Trauma banget pasti Bang. Sampai saat ini saya nggak pernah berani tidur lampunya mati atau tidur dalam kegelapan, tidur sendiri saya nggak berani. Padahal sebelumnya berani-berani aja. Sebelumnya selalu begitu. Oh, selalu begitu. Bahkan saya tuh ada lampu yang saya suka gitu, Bang, kayak lampu hias gitu, lampu tumbler apa ya itu namanya, lampu kayak gitu. Saya suka banget pakai itu, warnanya tuh agak kuning. Nah, biasanya saya matiin tuh lampu kamar. Saya cuma pakai lampu itu aja, tapi biasanya dia datang. Oh, ketika itu dimatiin, dia datang. Ya, jadi nggak gelap sama sekali, Bang. Iya. Kita tuh masih bisa lihat tapi redup. Oke. Kayak cahaya gini lah, kurang lebih. Ya gitu. Oke, jadi sekarang kalau mau tidur lampu harus nyala semua ya? Kalau bisa 100 watt kamar saya. Saking traumanya ya Kak ya? Oke, tapi sebelum dimulai, sebelumnya turut berduka cita atas meninggalnya Mama ya Kak ya? Di tahun berapa Mama meninggal? 2019. 2019 dan semoga amal ibadahnya itu diterima di sisi Tuhan ya Kak. Oke, yaudah. Buat teman-teman, seperti biasa kalau pengen jadi narasumber juga seperti Kak Diana, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau biasanya gue taruh linknya itu di deskripsi, atau juga bisa hubungi nomor yang ada di samping gue ini.
Oke guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Diana mengenai teror sosok nenek-nenek. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, saksi misteri kita mulai. Awal ceritanya itu saya masih ingat banget, itu tahun 2018 ya Bang, bulan Januari. Karena kebetulan pada saat itu kan saya masih muda ya, saya umur sekitar 22, 23, saya belum lulus kuliah, saya masih semester akhir lah, lagi repot-repotnya skripsi pada saat itu. Saya kos sendiri, dekat dengan kampus. Kebetulan kosan saya tuh 3 lantai, saya di lantai 3. Kebetulan kamar kosan saya tuh di ujung, paling ujung banget. Otomatis kan sepi, nggak pernah ada yang lewat kecuali saya. Emang di situ ada akses juga untuk ke jemuran atas, tapi jarang ada yang lewat. Dan di dekat kosan saya itu juga ada kayak saluran air gitu, ada saluran air itu tuh kayak buka tutup. Paham. Jadi kadang airnya nyala, kadang enggak gitu. Nah, jadi saya udah terbiasa gitu kayak dengar suara airnya tuh gemuruhnya kenceng kayak hujan deras gitu. Nah ini lagi ditutup, kadang dibuka. Nah pada suatu malam, nggak pada hari itu tuh saya lagi sibuk-sibuknya sampai saya nggak buka sosmed sama sekali, nggak buka handphone, saya hanya buka chattingan aja gitu. Saya nggak buka sosmed, nggak scroll. Saya kan kecapean tuh malam hari itu, saya tidur sekitar jam 11 apa jam 12-an, tiba-tiba saya kebangun. Saya nggak tahu ya, saya udah tidur berapa lama, saya nggak tahu. Cuman saya kebangun, kalau udara yang saya rasain tuh kayak dingin, kebayang nggak Bang? Kayak sekitar jam 2-an lah, dinginnya. Apalagi Bandung dingin ya. Saya kebangun karena saya merasa kayak ada yang ngeliatin. Kayak ada yang ngeliatin. Pada saat itu, saya kebangun. Saya kaget karena saya lihat teman saya di situ. Saya lihat teman saya itu kebetulan laki-laki, dia beda kampus tapi saya kenal aja, nggak deket sih. Teman saya di situ, di belakang itu ada nenek-nenek yang saya nggak pernah ketemu sebelumnya sama nenek itu. Saya kaget kan, yang pertama kali saya rasain, saya kaget. Saya bangun tidur, saya ngerasa kosan saya dikunci tapi ada manusia 2 orang di dalam kamar saya kaget kan. Dek, abang udah meninggal. Dia bilang, abang udah meninggal. Saya kaget ya, maksudnya meninggal apa sih, bercanda atau apa? Enggak, abang udah meninggal. Di situ saya masih nggak percaya. Apa udah nggak usah ngomong-ngomong yang kayak gitu. Di situ nggak lama kemudian sosok itu hilang, dua-duanya itu hilang, nggak ada. Di depan mata hilang? Agak kurang jelas gitu. Dia hilang, berdua hilang. Besok paginya saya bangun seperti biasa, beres-beres, kerjain apa yang bisa dikerjain, terus saya scroll sosmed. Saya lihat banyak teman-teman saya yang posting si teman saya yang datang itu. Dia posting dengan caption innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Beneran meninggal? Beneran meninggal. Di situ saya penasaran kan, gak mungkin meninggal kan, gak mungkin. Ini anak masih muda, gak mungkin meninggal dalam otak saya. Kalau lagi saya lihat akunnya segala macam, nemulah suatu komen, ya ada komentar meninggal karena kecelakaan. Di hari ketika saya sibuk itu, di hari ketika saya nggak buka sosmed sama sekali, dia meninggal, saya nggak tahu. Jadi di malam itu ketika dia datang, dia memang sudah meninggal. Gitu. Jamnya tapi lupa jam itu meninggal almarhum teman. Siang. Iya. Kalau nggak salah dia lagi istirahat siang, makan siang, dia kecelakaan meninggal gitu. Saya nggak tahu pada saat itu, saya nggak tahu. Nah, cuman kan logika saya sebagai manusia tetap nggak masuk akal nih,
nggak mungkin nih kayak gini, nggak bisa gitu kan. Saya cuman mikirnya ayo udahlah, halusinasi mungkin, ayo udahlah mimpi buruk ya, hanya sekedar itu aja. Lalu saya ngelakuin kegiatan seperti biasa, karena memang nggak terlalu dekat juga kan, nggak terlalu kenal gitu, jadi saya nggak ngelayat ke rumahnya. Terus saya melakukan kegiatan seperti biasa sampai akhirnya malam. Saya hari itu nggak kemana-mana, hanya di kosan. Sampai akhirnya malam, saya tidurnya nggak terlalu malam seperti malam sebelumnya, karena tugasnya udah dikerjain gitu. Saya tidur jam 10 atau jam 11, tiba-tiba saya kebangun. Oh ya, dengan seperti biasa itu yang saya ceritain tadi, yang pakai lampu kabel itu, lampu tumbler. Lampunya semua dimatiin kosannya, hanya lampu itu aja ya. Jadi cahayanya tuh kayak agak kuning gitu, agak kuning. Tapi saya masih bisa lihat, apapun saya masih bisa lihat gitu, karena masih ada cahaya. Saya kebangun jam 2-an mungkin ya, saya ngelihat ada sosok nenek-nenek yang kemarin datang sama teman saya itu. Dia datang, dia ngeliatin saya di pojokan. Bang, kalau ruangan tuh kan gini ya, kotak ya ruangan. Nah, dia berdiri di sudut segitiga. Yang ujungnya itu loh, yang segitiga itu. Dia berdiri di situ, dia ngeliatin saya. Dia tangannya gini bang, gini. Gitu dia ngeliatin saya. Ya. Agak creepy ya emang. Ya, agak creepy. Dia nggak ngomong apa-apa. Di situ dia ngomong apa-apa. Yang saya ingat rambutnya tuh hitam tapi udah beruban. Jadi dia tuh sekitar usia 50-60-an lah. Nggak sampai 70 kayaknya belum. 50-60-an, dia pakai baju terusan panjang, rambutnya diikat kalau nggak salah, kayak diikat nenek-nenek lah gitu. Saya pas bangun, saya cuma buka mata aja, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, semua gini nempel aja di kasur kayak gitu. Kalau kata orang Sunda tuh apa ya, erep-erep, kalau Indonesianya apa ya, ketindihan. Iya, erep-erep, ketindihan ya bang. Iya ya kan, ketindihan. Mata saya bisa gerak, saya tahu itu ada siapa, saya tahu. Cuman logika saya sebagai manusia masih gini, orang gila nih, orang jahat nih gitu. Orang, saya nggak mikir itu hantu, itu pasti orang lah. Mau diapain nih sama orang? Pas saya lihat ke pintu, dikunci kamar saya. Pintunya itu kekunci. Saya kunci. Saya waktu bangun saya masih mikir, oh mungkin lupa kunci, ada orang gila masuk atau apapun. Ini kekunci pintunya. Di situ udah mulai kayak, anjir ini bukan manusia nih kalau kayak gini kan? Ya kan? Kalau kayak gitu bukan manusia baru nih. Sadar. Baru sadar. Dalam keadaan nggak bisa lari karena badan saya nempel kasur, di tempat tidur tuh nempel. Cuman matanya aja. Setelah beberapa detik kita saling tatap-tatapan, dengan tatapan yang tadi saya peragain itu, tiba-tiba dia gini bang, dia ngulurin tangan ke lantai, posisi merangkak, seperti orang sujud, tapi tangannya menyentuh lantai. Itu hanya sepersekian detik. Saya lihat waktu dia gerakannya cepat itu, saya lihat sampailah dia ke kaki saya, dia sampai ke kaki. Saya tuh bisa ngerasain tangannya tuh dingin, kukunya panjang. Dia merayap, menelusuri semuanya ya. Dia merayap ke atas, ke dada, sampai ke leher. Awalnya tangannya biasa aja, sampai akhirnya saya bisa ngerasain kukunya nancep gitu, kukunya nancep. Di situ kan saya masih kayak mikir, aduh ini apa gitu, ini apa, mana nggak bisa lari, nggak bisa bergerak, cuman bisa berdoa juga bingung gitu, mau berdoa apa. Udah bener-bener nggak tahu lagi harus ngapain. Tiba-tiba keingetan, udah ada nih satu doa yang kebayang gitu. Saya bilang gini, auzubillahiminasyaitonirrajim. Maksud saya mau ngomong itu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini saya kan terbata-bata karena dia cekik dan semua otak tuh udah buyar gitu ya. Saya baru bilang auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia terusin, syaitonirrajim. Dia bilang gitu dengan ekspresi begitu, ekspresi tanda tanya. Kan kalau di bahasa Indonesia kan tuh kayak
ya Allah lindungi saya dari godaan setan yang terkutuk. Mm-mm. Saya baru sampai Allah lindungi saya dari godaan, dia lanjutin setan yang terkutuk, kata dia. Di situ saya kayak ngerasa, Kebayang. ya kayak ngerasa, aduh, berdoa aja dia bisa menyempurnakan doa saya yang terbata-bata gitu. Iya. Apalagi saya harus apa gitu di situ. Saya mau lari nggak bisa, mau ngapain, mau apa, mau ngelawan nggak bisa. Akhirnya saya bahasa Indonesia aja. Saya kayak keyakinan dalam diri tuh kayak, ya Allah pasti Allah tolong, pasti Allah tolong. Saya pakai bahasa Indonesia, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah tolong. Sampai akhirnya si tangannya yang tadinya gitu lama-lama makin longgar, makin longgar, dan dia tuh nggak langsung pergi bang, tangannya merayap lagi dia ke bawah, merayap lagi ke bawah, ke kaki, sampai akhirnya nggak ada. Saya di situ kayak, ini apa sih? Cuman di sana saya kayak masih mikir, ya udahlah. Cuman itu lumayan mengganggu mental ya. Iya. Mental saya keganggu di situ. Kayak saya sebagai manusia saya petentang-petenteng nih saya berdoa, tapi ternyata saya hanya terbata-bata. Ternyata dia jauh lebih pintar daripada saya berdoanya. Mungkin karena kan memang dia tuh ribuan tahun nih hidupnya di dunia. Iya. Jadi lebih hafal gitu. Sorry, ada bekasnya nggak? Kebiasaan kan ada bekas atau apa gitu ya? Bekas sih nggak ada, cuman kayak agak sakit leher. Besoknya saya pulang karena lumayan agak mengerikan juga ya untuk meneruskan malam-malam selanjutnya dengan kejadian begitu. Saya nggak berani. Saya pulang ke rumah kakak karena kebetulan ibu saya tinggalnya sama kakak kan. Ibu saya udah nggak punya suami, jadi tinggalnya sama kakak. Saya ceritain tuh kejadian itu, tapi saya nggak detail ceritanya, hanya sekedar tadi malam sama nenek-nenek, udah itu aja. Dan poin terhoror yang menurut saya itu ketika dia menyempurnakan doa saya itu, yang titik terhorornya. Itu pun keluarga saya udah takut, udah kayak, ih serem banget. Cuman ya udah, cuma sampai situ aja saya cerita, nggak cerita detail. Saya selama beberapa hari itu tinggal di rumah kakak saya karena takut untuk balik ke kosan lagi. Kebetulan di hari itu tuh mama saya sakit. Sebenarnya mama saya memang udah sakit, tapi hari itu tuh sakitnya parah gitu. Sampai udah nggak masuk makan, muntah-muntah. Dibawalah ke rumah sakit. Maksudnya cuman untuk periksa aja, nggak nyangka juga untuk dirawat inap gitu ya mama. Dan yang lebih bikin terpukulnya tuh mama saya kena gagal ginjal ternyata di situ. Karena memang mama saya tuh sakit diabetes sama darah tinggi. Jadi setiap hari tuh konsumsi obat. Nah, obat itu yang merusak ginjal sampai akhirnya harus cuci darah. Karena udah didiagnosis cuci darah itu kan jadi harus bolak-balik ke rumah sakit. Jadi begitu pulang pun bisa besoknya lagi masuk lagi. Saya antar mama saya ke rumah sakit, saya lebih sering nganterin mama saya ke rumah sakit aja ya. Saya tidurlah di rumah sakit karena pada saat itu mama saya dirawat inap. Saya tidur di rumah sakit karena kebetulan tuh si ruangannya tuh nggak sendiri bang, berdua sama pasien lain. Cuman pasien yang satunya itu udah pulang sore-sorenya. Jadi beruntungnya mama saya sendiri nih di ruangan itu, hanya sama saya aja berdua. Mama saya kan udah nggak bisa pipis, jadi kayak dipakein kateter gitu. Jadi kan ada si kantong kemihnya tuh biasa suka digantung di kasur ya. Saya tuh nggak mau menghadap ke kasur mama saya karena nggak enak aja gitu tidur tapi lihat kayak gitu. Saya menghadaplah ke kasur yang udah kosong, yang udah pulang itu pasiennya. Karena kebetulan mama saya juga agak nggak bisa tidur kalau lampunya terang. Kata mama saya silau. Udah gitu kan nggak ada pasien lain, ya udahlah kita matiin aja. Saya matiin tuh lampunya. Pas saya matiin, saya menghadap ke kasur yang kosong itu. Tiba-tiba ya saya tidur aja seperti biasa. Saya sebelum tidur tuh sholat dulu, saya sholat isya.
Sholat Isya ya udah bersih-bersih lah ya, saya tidur sekitar jam 10-an karena kan visit ganti shift tuh jam 8 malam. Iya. Jam 10-an saya rasa udah aman nih, udah bisa tidur. Udah tidur, saya tuh menghadapnya kan ke kasur yang kosong itu. Tiba-tiba saya kebangun. Kebangunnya saya di dalam kosan. Di kosan saya seperti yang saya ceritain itu, keadaannya begitu. Dengan apa tuh namanya? Lampu tumbler yang warna kuning itu, lampunya gelap. Pas saya buka mata, saya lihat, saya masih bingung ya. Kok di kosan? Kan saya tidur di rumah sakit. Terus di situ saya merasa, oh ini mimpi nih. Ini mimpi, tapi nggak bisa bangun, Bang. Terus saya lihat ke ujung, ke sudut. Seperti biasa dia berdiri, dia ada lagi. Berdiri dengan tatapan yang sama seperti yang saya jelasin tadi. Dia bilang kayak gini. Dia biasa, Bang, selalu begitu. Dia tangannya gini, ke lantai. Terus dia merangkak secepat mungkin sampai naiklah dia ke badan saya. Terus dia bilang gini, kamu mau kemana sih? Aku pasti bisa nemuin kamu. Aku pasti bisa nemuin kamu. Terus dia seret saya. Itu di hari itu tuh lebih beringas dia. Lebih penuh amarah gitu sama saya. Dia tarik rambut, dia tarik badan saya. Dia seret saya keluar dari kosan. Karena kosan saya kan di lantai 3. Jadi agak jauh sampai ke bawah, ke parkiran motor. Saya tuh ditarik di tangga, diseret sampai akhirnya saya sampai ke parkiran motor. Ya, kebetulan kosan saya tuh kan depanan sama polsek. Saya ditarik sampai polsek itu. Saya tuh benar-benar ngerasain, Bang, hembusan angin. Sekitar jam 2 malaman, hembusan angin, tangan saya kerasa kayak saya ada di luar. Terus cengkramannya juga kerasa sama saya. Terus saya bilang, saya udah pengalaman tuh di situ, saya nggak mau berdoa lagi. Maksudnya bukan nggak mau berdoa nggak mau berdoa dalam bahasa Arab itu karena saya tahu dia pasti akan melanjutkan itu. Saya bilang, ya Allah, tolong ya Allah, ini kan mimpi, kan tidurnya di rumah sakit. Bangun yuk, bangun, ya Allah, bangun. Sampai akhirnya saya bangun dan benar, saya ada di rumah sakit. Di situ tuh saya kayak agak lega banget, Bang. Oh, mimpi. Tapi saya nggak enak, kok kayak nggak enak kaki saya nggak enak. Pas dilihat kaki saya kotor. Tadi saya udah wudhu kan, udah sholat, nggak mungkin kaki saya kotor. Lagian di rumah sakit saya mau mainan tanah di mana gitu. Kotornya kayak gimana tuh? Kotornya kayak misalnya abang nih keluar ruangan, keluar rumah nggak pakai sendal. Gitu. Kotor banget lah ya. Kotor. Di situ saya ini apa sih? Kalau misalkan memang sengaja meneror saya, kenapa? Saya salah apa gitu? Saya nggak cerita itu masalah itu ke siapa-siapa karena ya udah. Mama saya pulang dari rumah sakit, saya beberapa hari di rumah kakak nemenin mama. Tapi kan saya juga punya tanggung jawab ya. Saya balik ke kosan. Saya ada kegiatan, saya balik ke kosan. Saya nggak berani itu matiin lampu selama beberapa hari. Saya nggak mau nih mati lampu. Lampunya terang benderang ya. Di situ saya kayak udahlah aman gitu. Emang beberapa hari aman. Selama lampu saya nyala aman. Saya tidur bangun nih besoknya aja. Sampai akhirnya adalah jiwa-jiwa nakalnya ya. Saya sayang juga nih lampu nggak pernah dipakai. Lampunya kan saya tempel di tembok pakai solasi. Sayang juga nih lampu nggak pernah dipakai. Pakailah, udah aman. Saya colokin lampunya, saya matiin lampu yang di plafon. Dan sama, saya kebangun tengah malam, dia posisinya di sudut ruangan, dia ngeliatin saya, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Yang membuat merasa horornya itu, Bang, dia tuh nggak pernah bangunin saya. Dia selalu menunggu sampai saya bangun dengan sendirinya. Justru kalau saya dibangunin ya udah saya tahu itu saya dihantui gitu.
Tapi karena saya dipandangi sama dia itu yang bikin saya kayak ngerasa ini apa sih, kenapa harus kayak gitu. Nah udah gitu saya trauma lah, saya didatengin 4 kali kalau gitu. Ya udah trauma, saya nggak mau lagi, saya copot tuh lampu, saya buang lampunya, udah nggak mau lah, bodo amat gitu ya, saya buang tuh lampu, cuman pakai plafon aja, lampu yang di plafon itu. Setiap hari aman, nggak terjadi apa-apa. Saya juga udah lupa kalau hal itu tuh pernah terjadi, saya lupa. Sampai akhirnya ada mungkin 1 bulan dari situ saya ke dokter gigi. Kebetulan gerahamnya kan bolong, harus dicabut. Saya ke dokter gigi, pulang dari dokter gigi naik Damri, kan agak jauh tuh dokter gigi sama kosan. Saya naik Damri, sampai di Damri ada telepon dari kakak saya, kakak ipar dari teteh, telepon. Saya kan apain dia telepon, biasanya juga chat, nggak pernah telepon gitu. Pas saya angkat, halo kenapa teh, dia bilang hantu yang di kosan itu rambutnya putih nggak sama hitam campur. Iya, kata saya iya. Terus biasanya hantu tuh bajunya putih, rambut panjang, standar lah ya, standar hantu. Standar Ya, hantu. standar hantu. Ini tuh di luar standar, Bang. Wah. Iya, ini hantunya di luar standar. Dia bajunya kayak agak seperti daster gitu, baju jadul lah, baju zaman dulu. Panjang, warnanya kuning. Saya tuh nggak pernah bilang hantunya pakai baju apa, nggak pernah. Kakak saya bilang, hantunya pakai baju kuning. Iya lagi, kan dalam hati saya iya. Bilang ada coraknya nggak? Sampai akhirnya saya sama kakak saya bareng ngomong, bunga-bunga gitu. Oke. Terus kakak saya bilang, merangkak kan? Iya, merangkak. Kakinya lurus. Saya udah nggak jawab di situ. Udahlah, saya nggak jawab di situ. Terus saya bilang, ngapain dia? Katanya lihat dia di pojokan, di sudut ruangan, katanya di kamar mama. Jadi emang dari ruang tamu ke kamar itu kelihatan. Jadi kan teteh tuh tiduran di ruang tamu, kelihatan kamar mama saya tuh dari ruang tamu. Nah dia tidur siang. Dia lihat anaknya lalu lalang, dia lihat siapa yang lewat, tapi dia nggak bisa apa-apa. Hanya kayak dia ngelihat tapi dia nggak bisa bangun, kayak ketindihan lagi mungkin sama kayak saya. Terus dia lihat si nenek itu ada di kamar mama, kayak di kamar mama, ngeliatin dia dari kejauhan. Adalah sekitar kursinya mungkin di sini kamarnya 4 meteran lah jaraknya. Itu tuh dari kamar sampai naik ke badan kakak saya itu hanya sepersekian detik. Biasa ancang-ancang dia begini sampai akhirnya kayak merangkak gitu, tapi kakinya lurus. Jadi dia tetap jalan pakai kaki tapi dibantu sama tangan gitu. Sepersekian detik, tahu-tahu sampailah ke badan kakak saya. Cuman dia tuh nggak hanya kalau ke saya dia nyekek, dia marah. Kalau ke kakak saya dia bilang, kalau pakai bahasa Sunda dia bilang gini katanya, aing resep ka indung maneh. Artinya tuh kayak saya suka sama mama kamu gitu. Saya suka mama kamu katanya. Ya biasa kan, masih maksudnya pada saat kejadian tuh saya suka nggak kepikir gitu maksudnya apa, terus kenapa dia ngomong gitu. Yang ada rasa takut aja kan, yang ada rasa takut yang udah nggak ngerti lagi harus ngapain. Terus saya pas dengar itu, maksudnya dia kan perempuan, dia nenek-nenek, mama saya perempuan, kenapa suka sama perempuan? Ya kita nggak pernah bahas itu sama mama ya, maksudnya kan mama saya udah sakit parah, masa kita bahas itu. Ya reaksi saya waktu itu ya Bang, kayak ngerasa anjir nih apa nih kalau kayak gitu.
Berarti kan memang apa yang saya lihat malam itu tuh beneran datang. Karena sosoknya sama seperti yang kakak saya ceritakan. Nah, udah itu kita kan cuma teleponan aja gitu. Kebetulan saya juga lagi di jalan, saya tutup, kita udah beres ngobrolin itu. Terus beberapa hari kemudian saya main ke rumah kakak saya. Saya naik apa ya waktu itu? Naik ojek apa ya? Begitu saya turun dari ojek, udah heboh nih kakak saya. Dia bilang gini, tahu gak kemarin ada temen AA, katanya temen AA bisa lihat. Lihat apa? Lihat ada nenek-nenek di rumah, di kamar mama. Pokoknya dia berkeliaran aja di rumah. Terus dia tuh melihat si auranya tuh jahat, auranya tuh negatif, benar-benar negatif. Sampai akhirnya sama temen kakak saya itu dikeluarin. Jadi di sebelah rumah kakak saya itu ada lapang, bukan lapang ya, tanah kosong gitu, nggak ada, belum dibangun rumah, ada lapang itu, terus ditaruh di situ neneknya, dikasih kayak apa ya, semacam pagar gaib ya, pagar lah, supaya nggak bisa masuk ke dalam rumah. Sejak saat itu katanya nggak bisa, cuman bisa lihat dari luar aja. Reaksinya nggak jauh sih dari kayak berarti bener nih. Itu aja sih yang saya rasain. Kalau rasa takut ya jelas takut ya, tapi lebih kayak meneror mental aja. Karena dari kesaksian beberapa orang yang selalu membuat saya yakin kalau malam itu tuh dia memang beneran datang. Mental saya sih yang sakit, Bang. Nggak tahu cara nyembuhinnya gimana nih. Mental saya yang sakit. Sampai akhirnya mama saya kan cuci darah 9 bulan. Tuh cuci darah pulang pergi seminggu 2 kali. Itu tuh bener-bener membawa perubahan yang besar buat mama. Mama saya tuh kulitnya bersih kulitnya kuning angsat, tapi karena cuci darah jadi hitam, kering. Terus matanya kayak bengkak gitu matanya. Terus mama saya tuh suka ngomong sendiri. Sebenarnya mama tuh kayak kena mungkin mentalnya, karena mama tuh ngerasa ini saya di penyakit yang ini saya kalah. Sebelumnya masih kuat. Mama saya pernah kena stroke 2 kali, tapi nggak pernah tuh kelihatan stroke, nggak pernah pakai tongkat, nggak pernah apa, sehat aja, selalu balik lagi. Tapi di sakit yang sekarang mama saya selalu mikir mama pasti kalah nih, mama pasti kalah. Mau bagaimanapun saya menyemangati, tetap mama pasti kalah, kata mama. Mama tuh suka ngomong sendiri dan selalu berhalusinasi gitu, Bang. Suka gini, tiba-tiba lagi ngobrol nih sama saya. Terus mama gini. Kenapa, Mah? Ini binatang. Tomcat, kata mama saya. Abang tahu tomcat? Tahu. Ya, tomcat nih. Tuh, lihat tuh. Ini tomcat nih keluar nih. Ini keluar nih. Iya. Ini tolong tomcatnya. Tolong. Sampai kayak gitu. Mama saya. Saya tuh, ya itu penyesalan dalam hidup saya itu. Kalau saya tahu itu tuh nggak akan terjadi lama, saya mengiyakan kalau itu tomcat. Tapi saya nggak pernah mengiyakan kalau itu tomcat. Apa pada saat itu yang dijawab apa? Karena saat itu saya masih kecil, mungkinnya masih muda, dan saya masih kayak, apa mah enggak, mama mah aneh, enggak, tomcat dari mana? Terus kata mama saya tuh sampai minta dibeliin lampu listrik, lampu yang dicas. Kata mama, kalau ada lampu itu, tomcatnya nggak ada. Dan sampai akhir hayatnya saya nggak pernah beliin itu. Itu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Cuman lampu nggak saya beliin. Mama saya suka ngobrol. Mama ngobrol sama siapa? Ini ada teman mama. Teman siapa, Mah? Ada teman mama, masa nggak lihat? Ya saya nggak percaya. Kalau saya tahu akan hanya sebentar ya saya iyakan. Oh iya teman mama. Cuman di situ ego yang masih besar kayak enggak gitu. Karena saya juga merasa mama saya pasti sembuh kok. Biasanya stroke 2 kali sembuh. Masa ini enggak? Tapi ternyata memang nggak sembuh mama saya. Nah, mama kan keramas nih. Mama keramas.
Rambutnya tuh pendek segini, nggak panjang, tapi agak ikal. Rambutnya agak ikal. Terus abis keramas tuh disisir kan, disisir, belum diikat rambutnya. Itu mirip sama yang biasa datang, mirip sama mama saya. Saya juga nggak tahu ya kenapa itu bisa begitu, saya nggak tahu. Ini sadar nih, maksudnya Kak Diana baru sadar kalau kok mama mirip ya, gitu. Baru ngeh. Iya, baru ngeh. Karena mikirnya gini ya, oh mungkin karena seumuran, mungkin karena posturnya sama, orang-orangnya kan maksudnya sebaya ya, posturnya sama lah gini. Pada saat itu saya mikirnya masih gitu, ya mungkin mirip aja lah. Tapi emang mirip sama itu. Saya sampai mikir, jangan-jangan mama saya dulu punya kembaran atau apa. Wah, menarik. Iya, mungkin mama saya punya kembaran atau apa, saya nggak tahu. Sampai akhirnya mama saya akhirnya nyerah karena cuci darah udah 9 bulan, terus sering bolak-balik rumah sakit, dan akhirnya nyerah mama. Kebetulan kakak saya tuh punya bayi. Kakak saya yang didatengin itu punya bayi. Bayinya tuh prematur. Jadi masuk ruangan ICU gitu dan bolak-balik rumah sakit juga. Otomatis kakak saya nggak bisa merawat mama kan. Dilemparlah ke saya. Pada saat itu saya udah nikah. Udah nikah nih? Udah. Jadi kayaknya saya menikah, maksudnya gini ya, pas saya menikah tuh, pas saya lagi dihantu-hantuinya itu, saya menikah, itu di situ. Oke. Dan mama keadaannya masih dalam kondisi sakit juga? Masih ada. Sebenarnya itu jadiin pertimbangan juga ya. Saya takutnya kalau nikahnya di nanti-nanti, mama keburu nggak ada. Gitu. Oke, paham. Keburu nggak ada. Nah, akhirnya sama saya dibawa ke rumah. Agak jauh. Jarak antara rumah kakak saya dan rumah saya tuh agak jauh. Sekitar 1 jaman lah rumahnya. Saya bawa ke rumah, terus saya rawat seperti biasa aja gitu, saya rawat. Tapi di rumah aneh juga. Apa? Ngobrol mama. Ngobrol. Saya kan saya nonton TV. Tapi saya dengar mama saya ngobrol sama siapa gitu. Kata mama ada teman mama sambil gini-gini. Tomcatnya masih berkeliaran aja terus di badan. Tomcatnya. Sebenarnya saya nggak percaya itu. Sampai akhirnya saya kayak merasa, udah deh nggak sanggup. Maksudnya saya hamil waktu itu, saya hamil 4 bulan. Harus bawa ibu saya ke rumah sakit bolak-balik. Dorong-dorong kursi roda, saya nggak sanggup. Saya minta bantuan ke tante saya. Minta bantuan, terus kata tante, ya udah bawa aja ke sini mamahnya. Bawa aja, pas bawa ke rumah tante saya, itu tuh 10 hari apa semingguan lebih lah ya. Ya biasa aja normal gitu, karena ada yang bantu merawat mama gitu. Sampai akhirnya di bulan Maret, saya tuh hari itu saya dibangunin sama tante. Kata tante saya, bangun, itu mama nggak pakai baju, jam 5 subuh. Saya kan udah capek ya, kayak aduh mama, apalagi gitu mama. Pas saya turun, benar nggak pakai baju. Saya pakein baju. Saya tanya, mama kenapa sih nggak pakai baju? Kata mama kan mau pergi. Itu udah dijemput sama bapak, ayah saya. Pergi kemana? Dengan adanya begitu. Ya mau pergi, mama kan mau dijemput. Sama saya dipakein baju, disuapin, bubur sumsum, disuapin. Kata mama saya, mama mah makannya yang gini aja, nggak mau makan nasi. Ya udah masih ada kok di dapur gitu buat mama makan siang, kata saya. Terus sekitar jam 10-an, saya kan masih tiduran tuh sama mama di kamar. Sekitar jam 10-an, kata tante saya, mau makan apa nih siang? Beli bakso yuk. Ayo, tante saya bilang, kalau mau beli bakso mana uangnya? Saya ke atas ambil uang, karena kamar saya di atas. Saya ke atas ambil uang, saya kasihin tante saya. Saya lihat mama saya, ya nggak apa-apa, mama saya tidur mama saya nggak apa-apa. Terus saya ngerasa, oh mama aman nih, udah tidur nggak ngapa-ngapain.
Terus saya ke atas karena saya ingat handphone ketinggalan di atas. Saya ke atas ambil handphone, nggak sengaja malah nonton TV. Saya nonton TV itu nggak lama, saya nonton TV cuman paling 5 menit 10 menit, keburu tante saya pulang beli bakso. Tante saya pulang, dia bilang gini, ini baksonya mau dibawa ke atas. Sama tante saya dibawa baksonya ke atas, dibawa ke atas pakai mangkok. Pas sudah mau makan, sendoknya ketinggalan. Saya ke bawah, dia ke bawah ngambil sendok. Terus kata mama saya, teleponin AA. Kenapa? Kan AA di rumah sakit. Mama mau meninggal, cepet teleponin AA, katanya. Mama ngomongnya gitu terus, kata saya. Siapa yang mau meninggal? Enggak meninggal. Saya bilang, saya agak emosi juga ya di situ. Yaitu penyesalan saya emosi di situ. Saya bilang, enggak mama tuh nggak akan kenapa-napa, nanti diteleponin AA-nya kalau udah pulang. Terus mama saya ya udah, dia tidur lagi. Saya ambil sendok, saya ke atas. Pas udah ke atas nggak tahu kenapa tuh kayak lihat mama. Turun, saya belum dimakan baksonya. Saya turun, lihat mama masih sama, posisi tidurnya masih sama seperti yang waktu saya tinggalin itu. Tapi mama udah nggak nafas di situ. Mama nggak nafas. Saya kan masih kayak percaya nggak percaya, nggak mungkin. Saya lihat berkali-kali, mama nggak nafas nih. Saya udah mulai kayak keringet dingin ya, mulai gemeter. Saya ke atas. Tan, kata saya, coba lihat mama nggak nafas. Apa? Tadi juga duduk. Padahal saya yakin banget mama tuh nggak pernah duduk. Karena posisinya pada saat saya tinggalin mama saya waktu tante saya beli bakso, posisinya sama. Tiduran dan posisinya nggak bergerak, tapi masih bernafas. Posisinya sama, tapi tante saya yakin mama duduk tadi waktu ngemangkokin bakso. Tante saya lihat mama saya duduk, katanya. Gak ada, duduk kapan? Tiduran dari tadi. Tapi tante saya yakin enggak, tadi duduk. Cuman di situ saya kayak, ya udah, mikirin itunya nantilah. Yang penting lihat mama dulu gitu. Tante saya lihat mama. Kata tante saya, itu nafas kok. Nafas itu. Coba lihatnya jangan sambil nafas. Kan karena kita nafas jadi naik turun nih badan kita naik turun ya. Jadi tante saya kayak ngelihat mama saya nafas, padahal dia yang nafas. Coba deh jangan sambil nafas lihatnya. Tante saya tahan nafas dan lihat emang gak nafas. Tapi sama-sama gak berani untuk bilang gak nafas kok mama gitu. Gak berani. Kita panggil tetangga. Coba deh panggil tetangga buat ngecek gitu, karena kita gak berani ngeceknya. Tetangga datang, kata tetangga, aduh saya gak bisa mastiin, tapi kalau kelihatannya memang gak nafas. Saya gak bisa mastiin. Coba ada kaca yang travel size gitu bang, yang buat di saku, ada kan, ada cermin, ditempelin lah di hidung, nggak ada uapnya. Paham. Ya mama saya nggak ada, cuma saya kayak mikirnya, mama nggak ada nih, ya masih bingung ya, harus ngapain. Masih bingung. Kita telepon kakak saya, telepon keluarga yang lain, terus akhirnya yang ngerawat mama saya lah ya, jenazah mama saya. Sebelumnya tuh kita nggak yakin itu meninggal dulu bang. Kita sampai panggil ini orang kesehatan dari puskesmas. Kita panggil sekitar 5-10 menit sampai, karena memang dekat si tempatnya. Terus dia bilang udah nggak ada nih, setengah jam yang lalu udah nggak ada. Harusnya setengah jam yang lalu itu pada saat tante saya pulang beli bakso, harusnya itu udah setengah jam yang lalu. Tapi tante saya lihat mama saya duduk, katanya. Cuman saya ya udahlah gitu, nggak kepikir ke sana. Sampai akhirnya mama saya dimandiin. Karena mama saya itu kan pasien cuci darah. Jadi ada kalau cuci darah tuh kan di pembuluh darah gitu, jarum. Tapi karena cuci darahnya seminggu 2 kali, jadi dibuatkanlah saluran seperti kayak selang gitu, ditaruh di sini. Jadi mama saya tuh akhir hidupnya bawa selang itu
selangnya lumayan panjang sih ini, bawa selang. Waktu saya mandiin sempat ada perdebatan nih antara ibu-ibu yang bantu memandikan. Katanya kan kalau orang muslim tuh nggak boleh bawa apapun. Termasuk itu. Iya. Karena saya lagi kalut dan mama saya juga udah nggak ada, ya udahlah gunting aja, digunting si selangnya. Selangnya cuma digunting, berarti tersisa dong ya? Iya, Ada sisa ya? karena kalau dicabut semua nggak mungkin. Karena Hmm. kan itu dipasang Iya, dioperasi gitu, nggak mungkin dicabut semua. Digunting. Waktu kan kalau dimandiin tuh punggungnya juga, jadi dimiringin gitu. Pada saat dimiringin, darahnya kayak keran keluar gitu. Dari selang. Oh pas. Oh iya. Iya, waktu dimiringin tuh darahnya keluar. Saya refleks ya, Bang. Saya gini. Darah mama saya giniin. Walaupun ya udah, kan mama udah gak ada. Tapi saya sakit aja gitu. Lihat mama saya harus darahnya keluar segini. Terus akhirnya diakalin, ditutupin kayak kapas. Sampai akhirnya ketutup semua. Cuman kan tetap terbuka itu selangnya. Sampai akhirnya dikafanin pun si kafannya berdarah. Saya tuh kayak ngerasa mama saya meninggalnya di tempat tidur, tapi kok kayak meninggal kenapa gitu, berdarah kayak gitu. Cuman kan di situ saya hamil, saya kayak mikir ya udahlah, mama saya udah enak, udah nggak sakit lagi. Terus saya juga mikirnya saya juga nanti bakal punya anak gitu, ada kebahagiaan yang akan saya nanti gitu setelah ini. Tapi saya sampai masuk rumah sakit itu karena mama saya meninggal. Saya sampai 10 hari saya di rumah sakit, di opnam karena nggak bisa masuk makan. Paham. Terus setelah itu ya saya punya bayi, saya ada mainan lah istilahnya ya, ada mainan. Sampai akhirnya lupa lah, maksudnya nggak lupa ya. Kalau kesedihan itu pasti tetap sedih, tapi lupa. Maksudnya baru bisa ikhlas. Kadar sedihnya Allah kurangin. Iya. Dari yang awalnya 100, mungkin saya sedihnya nggak segitu lagi. Iya. Jadi nggak setiap ngomongin mama saya nangis gitu. Nah akhirnya saya biasa aja, saya jadi ibu rumah tangga, merawat anak segala macam. Sampai beberapa tahun setelah kejadian mama saya meninggal itu, saya main ke rumah tante yang terakhir dipakai meninggal itu rumahnya. Saya main ke situ. Saya sering sih main ke situ. Tapi pada saat itu saya main sekitar 3 tahun setelah mama saya meninggal itu, saya main ke sana dari pagi. Kan saya kalau main tuh pagi diantar suami, nanti pulangnya dijemput gitu. Nah, saya udah dari pagi tuh udah masak, udah ngobrol segala macam, sampai akhirnya jam sorean lah, sore saya ke atas ke kamar sepupu. Kan tante saya punya anak, dia tuh kelahiran 2000, saya 94, agak lumayan sih, 6 tahun 7 tahun, tapi kita deket dari kecil, jadi masih nyambung lah. Kita ngobrol di kamarnya, saya bilang, ih gak kerasa ya, udah jam 5.15, bentar lagi dijemput. Karena saya ngomong gitu, dia refleks kan, dia lihat jam juga, oh iya ya jam 5.15, bentar lagi maghrib, kata dia. Ya udah, kita ngobrol, terus tiba-tiba dia nanya, teteh, kalau nenek-nenek yang di kosan teteh itu rambutnya masih agak ada hitamnya ya? Saya udah mulai lagi nih, ya kan, udah mulai lagi. Saya kira pada saat mama saya meninggal itu udah gerbangnya udah ditutup. Mulai lagi. Terus kata saya iya. Terus kata sepupu saya, bajunya kuning. Terus dia bilang, dia nggak bisa jalan kan? Iya, nggak bisa jalan. Merangkak kan, tapi dia baru sampai merangkak kan, tapi terus kita bareng ngomongnya, kakinya lurus. Dia datang lagi ini kalau kayak gitu. Terus saya tanya ya, dia datangnya ngapain sih? Mau ngapain? Terus dia bilang, dia seret-seret, katanya dia seret-seret saya keliling rumah, keliling rumah kakek katanya. Tapi kok aneh ya teh, rumah kakek kok lantainya merah. Pada saat itu kan saya lebih besar,
saya beda 6 tahun. Iya. Saya udah lebih ingat rumah kakek pada saat itu. Emang lantainya merah. Jadi rumah kakek tuh direnovasi tahun 2000-an lah. Diganti keramiknya jadi keramik gitu. Keramik warna krem. Dulunya tuh ubin apa ya namanya yang kayak gitu. Yang kecil-kecil, terus nggak mengkilat, warnanya merah. Dulunya itu. Kata dia, ada bangku juga. Bangku kayak bangku SD, bangku kayu. Terus saya bilang, emang ada. Seingat saya pada saat direnovasi itu, bangkunya tuh dihancurin, dibakar. Karena udah jelek lah, buat apa bangku kayak gitu. Dihancurin, dibakar. Dia terkaget-kaget karena dengar emang ada bangku itu. Dan lantainya memang merah, rumah kakek. Di ketakutan itu, saya kan mikir, udahlah, udah mau maghrib nih. Saya udah mulai takut, ke bawah yuk. Terus saya bilang, udah mau maghrib nih, paling 5:30 nih ada nih, udah mau maghrib. Waktu saya lihat, jamnya jam 4. Padahal waktu jam 5.15 tuh, saya lihat, sepupu saya lihat. Lihat juga. Setahu saya kalau baterainya rusak tuh, nggak mungkin jamnya mundur. Paling melambat, atau mati sekalian. Ini jamnya mundur di situ. Saya disitu nggak mau bahas ya. Saya sama-sama lihat itu jamnya jam 4. Waktu saya bahas nenek-nenek itu, jamnya mundur. Saya nggak mau bahas lagi. Saya nggak mau ada tragedi kita lari-larian di tangga. Saya nggak mau. Akhirnya kita pura-pura nggak tahu aja. Kita matiin laptop, masukin ke tas, terus mulai kayak beres-beres. Apa yang mau dibawa ke bawah kita bawa ke bawah. Terus sampai bawah. Saya nggak mau bahas itu karena saya takut lah, udah nanti dulu lah bahasnya. Sampai waktu pas saya ketemu lagi beberapa hari setelah itu, saya ketemu lagi, saya tanya, kamu lihat nggak jamnya? Iya, mundur jamnya, kata sepupu saya. Jamnya mundur. Terus sekarang gimana jamnya? Diputar ulang nggak? Enggak, udah bener. Gak masukkan bang di logika saya. Maksudnya kalau itu jamnya memang benar mundur, harusnya dia kurang 15 menit. Gak mungkin dia jadi sama seperti waktu yang seharusnya. Iya kan? Oke, tapi pada saat akhirnya kan ke bawah tuh. Dan ngelihat cuaca di luar kan? Iya. Itu menunjukkan jam berapa? Emang 5:30. 5:30? Tapi jamnya doang berarti yang mundur ya? Jamnya mundur. Oke, paham. Jadi waktu pertama lihat itu memang benar. Iya. Lebih 15 itu benar. Saya ngobrolin masalah itu 15 menit mungkin ada. 5:30. Gak lama kemudian itu maghrib, gak jam 4. Jamnya mundur pada saat bahas gitu. Ya, berarti jamnya doang ya? Iya. Oke. Jamnya mundur. Saya bilang, jamnya diputar ulang nggak, di setel ulang nggak? Harusnya di setel ulang sih harusnya. Untuk mendapatkan jam yang sesuai. Ini enggak. Jamnya udah sama lagi aja. Katanya gitu. Saya kayak segitunya bercandanya ya. Iya. Segitunya saya belum pernah loh bang lihat ada jam mundur. Kalau jam jadi lambat, iya. Jam jadi mati, iya banget. Kalau jam jadi mundur, saya belum pernah lihat itu. Dan jamnya nggak rusak ya? Nggak rusak ya. Kalau rusak ya udah, dia nggak akan menyamakan dengan waktu yang sesuai nantinya. Ini enggak. Cuman sebenarnya dari pengalaman yang saya alami ini, saya tuh banyak banyak memetik sesuatu gitu. Apa itu? Satu, nggak semua apa yang kita lihat itu harus masuk di logika. Nggak semua apa yang kita rasain itu kita harus cari tahu kenapa begitu. Benar. Dan kadang logika kita juga nggak apa-apa deh nggak dipakai dulu. Bijak banget. Iya kan, nggak apa-apa deh, nggak usah dipakai dulu. Daripada kita bertanya-tanya, daripada kita kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Karena memang mau nggak mau, saya percaya itu ada. Saya awalnya nggak percaya, saya masih ego, logika saya nggak masuk nih ke sini. Saya mimpi buruk nih. Sampai akhirnya kakak saya ngalamin hal yang sama, sepupu saya ngalamin hal yang sama. Saya mikir, berarti dia emang datang malam itu. Emang ada dia. Yang kedua, menurut saya, kalau
berdoa itu yang penting yakin, mau pakai bahasa apapun. Ya, apapun bahasanya. Iya, saya berdoa pakai bahasa Arab pun, kalau mereka lebih jago, saya mau apa? Ya, paham. Akhirnya saya cuma yakin aja, Allah pasti bantu, Allah pasti bantu, gitu aja. Terus sama yang ketiga, jangan tidur sendirian deh. Agak creepy yang gini ya. Jangan pakai lampu tumbler deh, buang deh lampunya. Percaya lampu plafon itu lebih aman daripada itu. Terus kalau di kamarnya sudut segitiganya itu kosong, kasih lemari deh. Takut ada yang berdiri ntar. Iya. Saya tuh gini loh, Bang, ngebahas ini. Saya tuh butuh waktu bertahun-tahun. Kenapa? Untuk ngelupain ini. Karena pada saat dia ya dia datang tapi nggak datangin saya aja, itu aja udah sangat creepy menurut saya kan. Saya tuh butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melupakan itu, sampai saya yakin gerbang antara dia dengan saya tuh udah ditutup. Tapi sampai akhirnya saya tertarik buat ngebahas ini, saya nge-up ini ke media. Saya nggak yakin juga kalau gerbang itu akan selalu tertutup. Oke, yang ditakutkan berarti sama Kak Diana adalah apakah dengan yang sekarang Kak Diana cerita dia bakal ada lagi atau muncul kembali gitu ya? Karena setiap dibicarain itu selalu terjadi sesuatu ya. Iya. Oke. Dan ya tapi semoga nggak kenapa-napa ya, gue juga takut. Hati-hati aja Bang di rumah. Takut gua. Dan ini Bang, apa? Dia tuh nyeret sepupu saya kan. Dia seret sepupu saya keliling rumah dengan kondisi rumah kakek saya zaman dulu. Tahun 80-90 itu kan kebetulan rumah tua ya, rumah tua. 80-90-an dia bisa tahu keadaan rumah kakek nenek saya seperti itu. Detail lagi ya. Detail. Sampai ada bangku yang kita lupa aja dia ada, dia liatin itu. Saya jadi mikirnya, oh mungkin dia udah lama ikut sama keluarga saya. Paham. Tapi apakah sepupu pernah ke rumah kakek di zaman rumah itu masih seperti itu? Gak mungkin. Dia kan kelahiran 2000. Seianya dia datang pun dia masih bayi. Gak mungkin dia ingat sampai lantainya warna merah. Gak mungkin dia ingat. Saya ingat karena saya lebih besar sih. Iya, paham. Saya masih ingat gitu. Saya masih tahu bangku itu, saya tahu bentuk tekstur lantainya, saya tahu. Jadi dia diberitahu apa yang dia nggak tahu. Gitu. Kalau rumah kakek itu jaraknya jauh, maksudnya di mana gitu lokasinya? Dekat dari rumah saya. Saya masih sering ke sana kok sampai sekarang. Siapa yang nempatin? Tante saya. Tante? Iya. Tante saya yang itu yang saya ceritain tadi. Oh, yang nyokap atau ibu terakhir di sana? Yang ibunya sepupu saya itu tinggal di situ dia. Oh, oke. Tinggal di situ dia. Jadi saya masih sering ke sana. Gitu. Jadi intinya terakhir itu Kak Diana itu merasa sosok nenek itu muncul pada saat ngomongin sama sepupu ya. Udah nggak ada lagi setelah itu. Mungkin pulang dari sini ada. Saya nggak jamin itu Bang, soalnya demi Allah. Jangan ditakut-takutin. Oke. Demi Allah. Oke. Tapi pernah nggak? Ini kan kejadian sebelum Mama meninggal ya. Iya. Pernah ngobrolin sedikit aja gitu soal sosok nenek ini gitu, atau ke tante juga? Saya nggak tahu pasti ya. Cuman saya pernah ingat sih waktu itu tuh mama saya masih kecil. Mama saya masih kecil, dia pernah dirawat sama, kan kakek sama nenek saya tuh guru, dua-duanya. Jadi mereka orang tua yang bekerja. Jadi anak-anaknya tuh ada yang ngasuh gitu, ada pengasuhnya di rumah. Pengasuhnya itu kebetulan udah tua. Ya mungkin sebaya sama nenek itu. Mungkin, saya nggak tahu ya. Mungkin sebaya itu meninggal di rumah kakek nenek saya itu. Dia meninggal karena
bingung, dia tuh nggak punya anak, nggak punya suami, hanya sebatang kara, bingung mau ngabarin keluarganya, ngabarin ke siapa, mau dibawa pulang kemana, akhirnya ya dimakamkan aja di sini gitu. Oke. Beranggapannya kalau dari Kak Diana, menurut Kak Diana Mungkin ya, saya nggak tahu pengasuh, pasti. Ya mungkin ya itu jin aja sih. ya Bang. izin, ya maksudnya arwah dari pengasuh mama yang dulu. Nah Mungkin. tadi ada sempat ini sih Kak Diana tuh ngomong apakah itu kembaran mama? Ini maksudnya gimana nih? Karena mirip Oh, aja. tapi Tapi miripnya tuh setelah mama saya sakit parah. ya ya Waktu sebelum mama saya sakit parah nggak mirip. nggak mirip sama sekali ya. Dan pada saat mama saya sehat juga nggak pernah muncul. Dia muncul ketika raga ibu saya udah nggak kuat lagi mungkin. Oke, tapi latar belakang dari mama, Kak Diana benar-benar tahu kan? Maksudnya jelas nggak ada yang Kak Diana nggak tahu gitu. Sejauh ini saya tahu sih. Tahu semuanya ya. Sejauh ini saya tahu karena memang di keluarga juga kita sering ngobrol gitu, mama antara saya dan ibu gitu sering ngobrol. Kayaknya saya nggak tahu keterkaitan antara mama saya dengan itu kenapa dia begitu menyukai mama saya gitu. Dan saya juga berasumsi pada saat mama saya sakit ngomong sendiri mungkin ngomong sama dia. Dan yang duduk di samping tempat tidur ketika mama saya meninggal mungkin dia juga yang dilihat tante saya. Karena posturnya mirip dan kalau dilihat itu mirip ya mungkin. Cuma saya nggak bisa pastiin itu. Cuman kalau dia dari sejak rumah kakek saya masih lama, dia udah tahu, saya bisa pastiin sih dia udah ikut lama. Iya. Menurut pendapat Kak Diana, kenapa bisa sosok ini itu baru muncul? Menurut Kak Diana aja. Menurut saya ya. Ya. Asumsi saya ini. Asumsi, boleh. Ya, kalau asumsi saya sih mungkin karena fisik mama saya nggak kuat lagi. Atau mungkin dia tahu mama saya nggak lama lagi. Jadi lebih kayak merajalela gitu. Yang biasanya mungkin dia santai lah dekat mama saya, gak apa-apa. Tapi dia mungkin melihat fisik mama saya udah nggak kuat, maksudnya udah mau meninggal. Mungkin dia kayak apa ya, mencari, mau nunjukin aja saya ada loh. Iya, maksudnya kenapa gitu? Di balik itu berarti kan, maaf nih, mama ada kaitannya juga dong. Iya, tahu atau apa gitu. Enggak sih, nggak pernah bahas itu. Nggak pernah bahas itu ya masalahnya ya. Yang keluarga nggak tahu itu nggak pernah bahas itu. Nggak pernah bahas itu. Sosok. Mungkin mama saya juga nggak pernah lihat itu, hanya dilihatin ke saya aja. Dan tapi keluarga nggak pernah ada ini kan yang menyelami dunia gaib gitu kan, nggak ada kan? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau misalkan ada mungkin nggak akan bilang-bilang, malu loh. Maksudnya keluarga saya yang menyelami itu tidak akan bilang-bilang ke saya, karena itu kan ya mungkin malu lah atau apa. Tapi setahu saya nggak ada sih. Tapi pasukan Lentera Malam mungkin ada yang tahu kenapa kok sosok nenek ini itu baru muncul ya, ketika ya secara tiba-tiba kan itu ya. Tiba-tiba ada aja gitu ya. Dimulai dari Kak Diana di kosannya. Iya. Oke. Atau pertanyaan paling receh, Kak Diana pernah bawa cowok gak ke kosan? Pada saat itu jadi digangguin tuh. Iya juga ya. Iya kan. Ya gitu dah kan, banyak juga tuh cerita. Oh gitu ya. Iya, gara-gara bawa pasangan ke kosan gitu. Nah ini kalau dijawab iya nanti suami saya marah nih, gimana? Gak usah, disimpan aja. Oke, Kak Diana sekali lagi turut berduka cita untuk mama dan salam buat keluarga ya. Mungkin Kak Diana juga ada pesan untuk ke teman-teman yang lagi nonton nih. Pesan saya itu sih, satu itu yang tadi saya bilang, jangan tidur sendirian, jangan pakai lampu tumbler, buang. Jangan ada
sudut yang kosong. Cuma nakutin itu ya. Ya, sudut kosongnya tuh Iya. taruhin aja lemari Iya. atau apa gitu. Jangan kosong. Ya. Kalau dari saya tuh ini Kak, bener-bener manfaatin waktu bersama orang tua. Dan tadi ya sebenarnya ada pesan yang aku sulit nih untuk ngungkapin, kayak nyokap pada saat lagi sakit harusnya ketika dia ngomong ya nggak usah dibantah, Iyain ya aja. diain, tapi memang harus dijawab gitu supaya mungkin bisa membuat mama tenang ya ketika dia mendapatkan jawaban dari anaknya gitu ya. Tapi jangan pernah dibantah gitu. Nah, manfaatin waktu sebaik mungkin mumpung orang tua kita itu masih hidup. Iya. Mm. Mau dibahas gak Bang yang tadi nih, pengalaman saya nih Apa di tuh? travel nih, waktu perjalanan dari Bandung ke sini. Nanti aja mungkin next kali ya. Next kali Soalnya dia atau bilang itu, apa tuh? dia sambil nyupir kan, dia nggak lihat saya, dia cuma lihat spion, Oh lihat ini ke belakang, sebentar doang ini. sebentar doang. Oke. Kenapa tuh? Jadi kan karena sendiri nih saya, penumpang sendiri satu-satunya, jadi bebas aja ngobrol gitu kan. Dia lihat spion, lihat ke belakang, dia bilang, teteh tahu nggak kalau selama ini ada nenek-nenek, katanya. Saya kesini mau bahas itu. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Diana izin pamit, bye. Gue udah takut. Ya udah.